Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sejak 21 Juni 2019, secara de jure, Ormas FPI telah bubar dengan tidak diperpanjangnya surat keterangan terdaftar oleh Kementerian Dalam Negeri. Namun FPI justru terus melanggar dan menggelar berbagai aksi bahkan melanggar hukum. Pemerintah pun akhirnya membekukan dan membubarkan FPI karena tidak lagi memiliki kedudukan hukum sebagai ormas. Inilah sepenggal catatan hitam Front Pembela Islam alias FPI yang lekat dengan kekerasan serta anti keberagaman. Pada 1 Juni 2008, kegiatan peringatan Hari Lahir Pancasila oleh kelompok Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan atau AKKBB di Monas berantakan akibat diserang massa beratribut FPI. Akibatnya 14 orang terluka. Bagi masyarakat, FPI telah identik dengan tindak kekerasan, pemaksaan, dan intoleransi. Berulang kali FPI melakukan sweeping tempat-tempat usaha yang dianggap tidak sesuai dengan kaidah yang mereka tentukan sendiri. Mereka tidak peduli bila mengganggu, merusak, bahkan bentrok dengan elemen masyarakat yang berbeda pendapat. Tidak hanya berperan sebagai polisi moral, FPI juga terjun langsung dalam politik praktis. Menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017, FPI dan pimpinannya memotori kampanye negatif atau kampanye hitam untuk menjatuhkan kredibilitas Cagup Basuki Cahayapurnama menggunakan label penista agama. Sepak terjang FPI seakan berada di atas hukum. Pada Juni 2019, surat keterangan terdaftar FPI di Kementerian Dalam Negeri habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang hingga kini. Namun FPI seakan tidak peduli dan terus menggelar berbagai aksi. Ditambah lagi, aktivitas FPI dan pemimpinnya membahayakan keselamatan rakyat. Pemerintah pun tidak tinggal diam. Saya ingin tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Dan pada masa pandemi ini telah kita putuskan pembatasan sosial, termasuk di dalamnya adalah pembubaran kerumunan. Oleh sebab itu, penegakan disiplin untuk menjalankan protokol kesehatan harus terus dilakukan. Tidak ada yang kebal virus corona. Semuanya bisa terinfeksi virus ini dan juga bisa menularkan ke orang lain. Untuk itu saya minta kepada Kapolri, Panglima TNI, Ketua Satgas Penanganan COVID, untuk menindak secara tegas jika ada yang melanggar pembatasan sosial tersebut berdasarkan peraturan yang ada. Pada Rabu pekan ini, pemerintah akhirnya mengambil sikap tegas terhadap FPI. 6 pimpinan lembaga tinggi negara membuat surat keputusan bersama untuk melarang FPI. Bahwa FPI sejak tanggal 21 Juni tahun 2019, 20 Juni tahun 2019, secara de jure telah bubar sebagai ormas, tetapi sebagai organisasi, FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum, seperti tindak kekerasan, sweeping atau razia secara sepihak, provokasi, dan sebagainya.
berdasar peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK nomor 82 PUU 11 2013 tertanggal 23 Desember tahun 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Jadi dengan adanya larangan ini tidak punya legal standing kepada aparat-aparat pemerintah pusat dan daerah. Kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI, itu dianggap tidak ada dan harus ditolak karena legal standingnya tidak ada. Terhitung hari ini. Untuk menguatkan SKB 6 pimpinan lembaga tinggi negara, Kapolri Jenderal Idam Aziz juga mengeluarkan maklumat yang menekankan masyarakat agar tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI. Kapolri juga mengingatkan masyarakat agar tidak terlibat, mendukung, atau memfasilitasi kegiatan FPI dan tidak menggunakan simbol serta atribut FPI. Kapolri juga meminta masyarakat melapor pada aparat bila menemukan kegiatan, atribut, atau simbol FPI.